Kembali lagi dengan aku teman-teman. Artificial Intelligence, khususnya Generative AI, kini tidak lagi hanya digunakan oleh para ahli atau perusahaan besar, melainkan telah hadir untuk berbagai aktivitas sehari-hari. AI menjadi alat serbaguna yang membantu manusia di berbagai bidang, mulai dari pekerja kreatif, komunikasi, hingga layanan pelanggan. Contohnya, membantu proses menulis. Salah satu kegunaan paling nyata dari AI adalah kemampuannya dalam membantu proses menulis. AI dapat berperan sebagai asisten kreatif yang siap memberikan saran saat kita kehabisan ide. Beberapa kemampuannya meliputi menyusun alur cerita, menciptakan judul artikel, membuat draft email atau laporan, dan memberi masukan agar kalimat terdengar lebih alami dan menarik. Bagi pelajar, AI dapat menjadi partner brainstorming yang efisien dan mudah diakses. Jadi, misal ketika kalian sedang ada tugas sekolah membuat cerpen, AI dapat membantu kalian dalam mencari ide dan bantu dalam langkah-langkah membuat cerpen. Selain membantu proses menulis, contoh kedua kegunaan AI adalah membaca dan memahami teks. AI juga sangat andal dalam membaca dan memahami informasi dari teks. Dalam dunia yang penuh dokumen, laporan, dan artikel panjang, AI dapat membantu meringkas isi dokumen, mengekstrak poin-poin penting, menjawab pertanyaan berdasarkan isi teks. Kegunaan AI yang ini bisa sangat membantu untuk menghemat waktu dan meningkatkan efisiensi, terutama saat kita perlu memahami banyak informasi dalam waktu singkat. Lalu, bagaimana AI dapat dimanfaatkan oleh entrepreneur atau bisnis? Yap, AI dapat digunakan sebagai layanan pelanggan. Di bidang layanan pelanggan, AI digunakan dalam bentuk chatbot. Chatbot berisi AI mampu menjawab pertanyaan umum, menangani permintaan secara real-time. Keunggulan utama AI dalam chatbot adalah AI dapat melayani pengguna 24 jam non-stop, memberikan respon yang cepat, sopan, dan konsisten, meningkatkan pengalaman pengguna bahkan di luar jam kerja manusia. Terakhir, Generative AI juga mampu menghasilkan gambar berdasarkan perintah teks. Contoh, ketika kita ingin generate gambar di kakatanya.co.id. Langkah pertama adalah kita klik bagian image apabila kita menulis prompt, seekor singa jantan besar dengan surai emas yang lebat duduk di puncak bukit di padang savana saat matahari terbenam dengan latar belakang langit berwarna jingga dan ungu serta siluet pohon akasia di kejauhan, gaya realistis dengan detail yang tinggi, tekstur bulu singa terlihat halus dan bayangan yang memanjang di tanah, maka AI akan menciptakan ilustrasi visual dari deskripsi tersebut. Teknologi ini sangat membantu membuka peluang besar di berbagai bidang, seperti seni digital, desain grafis, periklanan, game, dan hiburan. Lalu, bagaimana untuk keterbatasan AI? Meskipun AI generatif seperti GPT sangat canggih, ada beberapa keterbatasan penting yang perlu kita pahami agar dapat menggunakan model yang lebih bijak dan realistis. Berikut keterbatasan generative AI. 1. Knowledge cutoff. Model hanya mengetahui informasi sampai tanggal tertentu. Misalnya, GPT-4 memiliki batas pengetahuan hingga 2023. Jadi, model tidak bisa memberikan informasi terbaru atau update setelah tanggal tersebut. Kedua, hallucination. Model kadang bisa menghasilkan informasi yang terdengar meyakinkan, tapi sebenarnya salah atau tidak berdasar, yang disebut hallucination. Ini terjadi karena model hanya memprediksi kata berikutnya berdasarkan pola data, bukan berdasarkan pengalaman nyata. 3. Panjang input terbatas. Model memiliki batas maksimal panjang input jumlah token yang bisa diproses sekaligus. Ini berarti teks yang terlalu panjang harus dipotong, sehingga konteks bisa hilang atau kurang lengkap. Terakhir, bias dan toxicity. Karena model belajar dari data yang diambil dari internet dan berbagai sumber lain, ia bisa menyerap bias-bias yang ada dalam data tersebut. Hal ini bisa menyebabkan keluaran model mengandung stereotip, diskriminasi, atau konten yang tidak pantas. Dengan mengetahui keterbatasan ini, kita bisa lebih hati-hati dalam menggunakan AI generatif, mengkombinasikannya hasilnya dengan penilaian manusia, dan terus mengembangkan teknologi agar lebih aman dan akurat. Oke, kita udah mengerti cara kerja Gen AI. Nah, sekarang kita akan cari tahu cara berkomunikasi dengan model AI yang ada.